Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pioners, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Selamat weekend, berhari libur, santai bersama keluarga ya di rumah. Ya, yang kalau ada yang masih kerja atau lembur atau di bagian jasa atau rutinitas ya, itu semangat, tetap semangat ya. Oke, di video kali ini kita akan masuk di sesi badas ya. Karena badas tuh kalau misalkan nggak cepet dibahas ya, itu kadang udah ganti lagi aja gitu loh. Makanya cukup penting juga untuk kita ketahui. Seperti biasa kita terjemahkan ya, walaupun mungkin sudah banyak pioners yang tahu, tapi seperti biasa Mengadun katakan, kadang pembahasannya beda gitu loh. Oke, ini jaringan iklan Pi untuk pengembang aplikasi dengan pembayaran dalam Pi. Negara Pi, terus pengiklan, membayar. Oke, terus pengembangan aplikasi Pi. Bawahnya baca selengkapnya, forum perapian, set ya. Memperkenalkan utilitas tingkat platform pertama kami, Pi Ad Network di browser. Hal ini memanfaatkan sumber daya perhatian kolektif jaringan untuk mendukung pengembangan aplikasi Pi dan memfasilitasi penggunaan Pi dalam skala besar yang pada akhirnya menguntungkan semua pioner. Ini dimulai hari ini dengan migrasi migrasi. Kayaknya ada yang udah lama nggak migrasi ya. Sorry. Oke, maksudnya dengan integrasi dan kemudian diperluas melalui Pi SDK untuk pengembang. Baca selengkapnya di atas dan lihat di Fireside Forum. Oke. Ini ada istilah di sini ya, seperti biasa kita bahas ya. Ini karena ini yang informasi Pi Network itu ya satu sama ya, itu juga, cuman pembahasannya yang beda-beda ya, atau variasi. Oke. Di sini ada istilah memanfaatkan sumber daya perhatian kolektif jaringan ya. Dalam artian kolektif itu kan secara di kolektif gitu, dikumpulkan lah seperti itu jaringan untuk mendukung pengembangan aplikasi Pi. Untuk mendukung pengembangan aplikasi Pi dan memfasilitasi penggunaan Pi dalam skala besar, yang pada akhirnya menguntungkan semua pioners seperti itu. Ini yang perlu digarisbawahi ya gitu. Dan memfasilitasi penggunaan Pi ya, maksudnya apa? Jadi Pi itu bisa ada wadahnya lah gitu loh, ada wadahnya ya. Mungkin ini salah satunya kenapa dibentuk utilitas tingkat platform yang kemarin juga udah sempat kita bahas ya, sehingga gitu loh, ini jadi pioners itu punya gitu loh, punya apa disebutnya, fasilitas atau punya wadah atau punya tempat ya buat Pi-nya itu dibelanjain lah, kasarnya gitu. Ya gitu loh, atau digunakan ya gitu ya. Ini mungkin ada hubungannya ya dengan Pi-Commerce Hackathon ke situ. Oke, ini kalau di aplikasi Fireside Forum katanya, dan kemudian diperluas melalui PSDK. Nah, ini kan untuk pengembang, ini khususnya untuk pengembang nih ya. Jadi ya mereka sih sebetulnya harusnya punya ya gitu loh Fireside Forum kalau para pengembang. Karena apa? Karena ya ini salah satu apa ya, walaupun bisa dikatakan bukan persyaratan untuk jadi pemenang Pi Hackathon ya gitu, cuman ya namanya pengembang gitu pasti paham lah gitu
sistematisnya Fireside Forum seperti apa itu harus sudah menguasai. Nah, perkara misalkan untuk bisa membakar pai ya, kita tahu untuk mendapatkan 10 koin Fireside Forum itu harus menukar 100 koin ya, 100 koin Fireside Forum itu harus menukar 10 pai gitu loh. Nah, daripada misalkan untuk sekedar keterlibatan membuat trending topik status terus membakar status orang supaya tetap up gitu, itu bukan hal penting kalau menurut Mang Adun ya di Fireside Forum itu, tapi keterlibatan dalam masalah ini. Nah ya, itu jadi apa sih namanya ya, bisa dikatakan ya PR lah buat pengembang. Kalau Mang Adun kan ini hanya bisa membahasakannya saja gitu, tapi ya pastilah masa Mang Adun aja bisa ngebaca ke situ, pengembang enggak kan gitu. Ya barangkali ada di antara pioneers yang stay selalu channel Mang Adun nih, atau yang baru gabung gitu, ada yang dari pengembang atau paham soal ini, ya boleh ya diinformasikan ke pioneers yang stay selalu di channel Mang Adun di kolom komentar, berbagi informasi dan pengalaman di sekitar Pai Network. Oke, kita lanjut ke apa ini, Minapi.com ya. Minapi.com dikatakan peluncuran percontohan jaringan iklan Pai. Oke, jangan lupa kasih love ya. Oke, kita baca sama-sama. Mang Adun juga belum baca. Kalau baca yang begini ya, jujur ya, Mang Adun tuh lebih suka apa, bareng-bareng. Apalagi waktu roadmap itu yang sampai 2 jam, kalau nggak salah 2 jam lebih ya itu. Waduh, itu sampai belenak lah bacanya ya. Ya kalau Mang Adun sih ada yang nonton, syukur, nggak ada yang nonton nggak apa-apa, karena itu roadmap waktu volume 2 kan Mang Adun juga bagi menjadi 4 sesi ya gitu, atau 4 versi gitu. Ada yang bagian platform, ada yang bagian banyak lah aplikasi. Nah ini kalau misalkan yang ini kan agak banyak lah ya, sedikit, jadi bisa selesai sekarang juga gitu. Dan kalau misalkan kayak yang roadmap udah, kita langsung aja ya. Maksudnya gini, kalau bahasan aplikasi itu Mang Adun butuh riset, nyari tahu misalkan aplikasi itu apa gitu kan. Terus yang bagian PiPiGate, kemarin kita bahas PiPiGate itu apa gitu kan. Terus banyak lah. Nah itu butuh riset ya. Karena apa? Untuk Mang Adun bacakan atau membahas ke pioneers itu mentah. Kalau yang aplikasi-aplikasi pembahasan istilah-istilah yang seperti itu gitu, akhirnya pioner hanya sekedar bisa mendengarkan saja, tapi belum tentu bisa memahami maksud dari core team. Ya, seperti Mang Adun katakan, core team itu menggunakan bahasa program gitu ya. Kita harus update, harus tahu bahasa yang disampaikan sama core team itu apa maksudnya. Makanya itu kadang banyak informasi yang sudah Mang Adun save itu kan, itu belum sampai ke pioneers ya, karena Mang Adun harus memastikan dulu, riset sana nyari sini, googling sana googling sini, supaya bisa sampai ke pioneers dalam keadaan sudah matang betul gitu loh ya. Makanya Mang Adun juga mohon maaf kalau pas lagi sibuk gitu, ini sambil ngopi saja, santai lah ya. Oke, jadi ini kita baca sama-sama ya, ngobrol-ngobrolnya ntar lagi jadinya. Oke. Seperti yang dijelaskan dalam postingan blog maksudnya ya sebelumnya, sumber daya kolektif unik dari Pai Network membuatnya kondusif untuk menciptakan utilitas mata uang kripto di tingkat platform. Jaringan tersebut hari ini merilis prototipe pertama dari implementasi utilitas tingkat platform jaringan iklan Pai, di mana pengiklanan pada akhirnya perlu memperoleh dan menggunakan Pai untuk menempatkan iklan di ekosistem Pai dan aplikasi di peramban Pai. Jaringan iklan Pai sedang diuji cobakan dalam aplikasi Fireside Forum. Oh yes. Di sini lebih jelasnya ya. Dan selanjutnya akan dirilis ke pengembang, komunitas
dalam bentuk perangkat pengembangan perangkat lunak atau SDK setelah pengujian di Fireside Forum. Ini ya Mang Adun juga syukurlah kalau misalkan ada bahasa yang lebih jelas di sini. Kadang banyak loh yang core team sampaikan di minepi.com ini gitu ya, surat cinta dari core team ya, bahasa Mang Adun aja itu ya, bilang aja. Karena apa? Karena sebetulnya yang seperti ini Pioners itu butuh banget bagi para penikmat informasi ya. Dari dulu tuh udah sering Mang Adun katakan, tidak sedikit loh Pioners itu ya, maaf ya, yang hanya ingin taunya wah gitu. Contoh nih, tanggal 14 jadi nggak nih, jadi apa gitu loh. Informasinya ada gitu, tinggal dicek aja, tinggal dipahami saja ya. Kalau misalkan nggak paham ya cari informasi tambahan seperti ke youtuber yang lain yang betul-betul mau membahasnya secara terperinci gitu ya. Ini seperti pembahasan kita kali ini nih cukup asik kayaknya. Jadi gini ya, di sini ada Mang Adun menemukan gitu. Oke, kita bahas lagi ya. Penghemat baterai. Di sini, di mana pengiklanan pada akhirnya perlu memperoleh dan menggunakan Pi untuk menempatkan iklan di ekosistem Pi dan aplikasi di peramban Pi. Contoh ya, ini Mang Adun bahasakan ke bahasa yang sederhana seperti biasa. Jadi gini, iklan itu nantinya akan ada di aplikasi para pengembang atau yang terlibat di hackathon lah, misalkan contohnya ya e-commerce hackathon atau apalah itu. Nah itu karena kan untuk plus lah gitu. Jadi ini diperkenalkan karena apa? Karena contoh Lazada ya, simple aja Mang Adun mah, nggak usah yang ribet-ribet biar paham Pioners. Atau YouTube gitu kan sama ya, atau YouTube jelas lah, maksudnya ya sama, akan bentuk aplikasi juga. Terus Facebook gitu, itu ada iklannya. Nah ini yang dimaksud di sini diistilahkan yaitu peluncuran percontohan jaringan iklan. Nah ya, jadi diluncurkan cuman ke aplikasi, ke platform atau ke utilitas Network ya, cuman ini lagi diuji coba dulu di Fireside Forum. Nah kata core team ya. Oke. Kita lanjut ya. Di sini visi dibalik jaringan iklan Pi. Nah ini jujur ya, Mang Adun juga udah wajar lah, manusiawi ya, bisa dikatakan overthinking gitu, bahwasanya masalah periklanan sensitif banget ya. Kalau bagi mungkin sebagian Pioners atau beberapa segelintir Pioners itu yang mungkin seperti Mang Adun juga berpikirnya itu ke komersial ya, atau masalah plusnya. Sebenarnya itu tidak masalah loh. Kita saja dulu Mang Adun sering bilang ya, untuk Pioners yang misalkan maaf ya gitu, tidak mau nonton apa sih ini ribet gitu kan, nonton iklan di aplikasi Network apa gitu, itu maaf ya, kita itu sudah diberikan keuntungan yang luar biasa sama Core Team terlibat dalam proyek ini gitu kan. Itu sudah sebuah maaf ya, tidak sedikit orang yang ya tidak tahu menau tentang Network gitu kan. Nah itu merupakan sebuah yang kalau Mang Adun katakan sebuah keberkahan. Jadi jangan hanya karena iklan ya itu malah ngedumel gitu, ngersulo gitu kan, apa bahasa Indonesianya apa ya, itu paham lah ya maksudnya. Jadi gegerutu gitu loh, jadi gegerutu gara-gara iklan. Sebenarnya maaf saja ya, dulu Mang Adun katakan kita saja untuk scroll, yang punya Facebook ya scroll Facebook gitu kan, nonton video sana sini gitu. Terus yang punya TikTok ya scroll TikTok gitu kan, itu nonton video sampai kadang berjam-jam atau puluhan menit. Iklan loh yang hanya maksimal itu yang Mang Adun perhatikan, nggak pernah ada iklan yang lebih dari 1 menit lah gitu loh. Itu cuma 1 menit doang
tapi awaknya males ya gitu loh. Bahkan tidak sedikit sekarang tuh yang bisa di skip iklan itu, yang baru 5 detik skip, ya kan, 15 detik skip, itu sudah apa beratnya. Cuman kan ya kita mikirnya negatif aja, padahal kalaupun nih ya, ini pembahasan namanya kalaupun itu memang betul untuk core team, apa salahnya gitu loh kita memberikan sedikit sumbangsi atau kontribusi terhadap kinerja core team gitu loh. Kita nggak bisa ngasih ucapan terima kasih ya, core team nggak denger kadang, misalkan seperti itu ya. Ya, itu cuman kan gitu. Jadi kalau misalkan kita tidak bisa interaksi dengan core team secara verbal ya, komunikasi gitu, atau secara nyata gitu ya, kita dengan cara sumbangsi dan kontribusi terhadap pengiklanan itu merupakan salah satu peran Pioners itu di situ. Itu loh. Nah, ini pembahasan udah mungkin nggak ada di YouTuber lain. Oh sorry, enggak gitu maksudnya, ya sama lah, kita bareng-bareng aja. Cuman kadang Mang Adun tuh jujur ya, kalau udah membahas tuh langsung alhamdulillah ya. Karena apa ya, Mang Adun juga sebelum menginformasikan ke Pioners juga ya doa dulu supaya apa, supaya informasi itu bisa maksimal sampai ke Pioners dan ada keberkahannya gitu loh. Pendidikan Pi Network-nya itu betul-betul ngena itu, jadi nggak mentah seperti itu ya. Oke, kita lanjut di visi di balik jaringan iklan Pi. Setelah periode jaringan terbuka diluncurkan, waduh ini gawat ya. Ada istilah ini belum apa-apa ini core team. Nah, setelah periode jaringan terbuka diluncurkan, asik ya, pengiklan atau pihak yang ingin memasang iklan di Pi browser dan aplikasi Pi di ekosistem Pi, pengiklan harus memperoleh Pi dan menggunakan Pi tersebut untuk membayar platform Pi untuk menampilkan iklan. Wih gila. Aduh, muringkak ya, bahasa Jermanan muringkak namanya, merinding. Setelah itu Pi pada gilirannya akan didistribusikan ke pengembang aplikasi Pi yang menampilkan iklan di platform. Dengan cara ini, jaringan iklan akan menghasilkan utilitas tingkat platform tambahan untuk Pi, dan dengan demikian bermanfaat bagi seluruh jaringan. Ajib banget ya. Jujur tuh Mang Adun tuh kalau misalkan sudah baca surat cinta dari core team ini ya, kayaknya gimana gitu. Jadi core team tuh luar biasa banget pemikirannya gitu loh. Kenapa Mang Adun tadi muringkaknya merinding lah. Ini ada di sini tuh jelas banget dikatakan nih. Itu pengiklan atau pihak yang ingin memasang iklan di Pi browser dan aplikasi Pi di ekosistem Pi atau pengiklannya harus memperoleh Pi dan ya, menggunakan Pi tersebut untuk membayar platform Pi untuk menampilkan iklan. Ngerti nggak? Makanya gini loh, Pioners. Mang Adun misalkan pengiklan nih ya. Ini secara apa namanya? Secara samarnya saja atau secara wujud nyatanya saja ya. Nanti Mang Adun bahas ke tafsir yang tersembunyi gitu di balik bahasa core team ini ya gitu. Jadi gini, kita Mang Adun pengiklan nih, pengen masang iklan ya, itu harus gila. Ini adopsi Pi itu bener-bener apa ya, core team tuh ada saja loh untuk merekrut orang. Nah itu ya visi tersembunyi gitu loh di balik pembahasan ini gitu. Kalau menurut Mang Adun ini salah satu Pi Network kenapa jadi komunitasnya itu sangat luas. Karena apa? Apa-apa menggunakan Pi, mau nggak mau loh. Lo misalkan mau gabung sini, ayo pakai Pi bayarnya. Otomatis yang gabung dengan Pi Network, baik itu pengiklan atau pengembang, itu sudah
dipastikan lulus QC dan bisa migrasi ya. Karena apa ya? Karena untuk membayar menggunakan Pi gitu loh. Jadi benar-benar tuh apa ya? Pi itu benar-benar pertama akan langka, terus juga jadi bermanfaat. Ini yang tadi dikatakan sama core team gitu. Jadi Pioners itu punya atau pengiklan juga termasuk ya gitu. Aduh, ini bocah nangis tetangga. Nggak apa-apa lah ya. Semoga suara Mang Adun tuh lebih keras. Lagi asik-asik ya. Biasalah, namanya juga kehidupan ya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi bener-bener ini jadi core team punya gitu loh fasilitas untuk pengiklan juga sampai membayar menggunakan Pi Network, koin Pi gitu. Oke, itu emaknya beleweran, dibiarin aja orang. Oke, biarin aja lah ya, namanya juga orang beda-beda. Ini lanjut ya kita ya. PC dan desain jaringan iklan Pi didasarkan pada teori dan dasar pemikiran yang dijelaskan dalam pengumuman kami sebelumnya mengenai utilitas tingkat platform yang memanfaatkan sumber daya kolektif jaringan yang berjumlah lebih dari 55 juta pioner yang terlibat. Silahkan lihat pengumuman tersebut untuk memahami secara teoritis mengapa desain jaringan iklan Pi akan berhasil dan akan bermanfaat bagi ekosistem dan semua pioners di jaringan tersebut. Oke ya, Mang Adun agak kerasin nih ngomongnya karena saingan sama bocah nangis itu ya. Parah banget orang tuanya itu kalau nggak kepake sama Mang Adun yang kayak gitu tuh. Ngapain? Anak nangis aja dibiarin ya. Jangan kayak gitu ya. Oke, bagaimana jaringan iklan Pi secara khusus menguntungkan? Ini mentang-mentang lagi bahas iklan gitu ya. Ada iklannya beneran loh. Kita ambil positifnya aja, nggak usah dibawa pusing ya. Apa-apa tuh gimana sudut pandang kita sebetulnya hidup itu. Oke, lanjut ya. Bagaimana jaringan iklan Pi secara khusus menguntungkan pengembang aplikasi gitu. Monetisasi, ini ada monetisasi juga nih, asik nih kayak YouTube. Mang Adun kan monetisasi juga ya. Untuk pengembang aplikasi jaringan iklan Pi akan memungkinkan pengembang aplikasi Pi memonetisasi sumber daya perhatian yang secara kolektif disumbangkan oleh pioner yang diterima di aplikasi mereka dari platform Pi melalui perambahan Pi. Wajar jika mereka pengembang memiliki biaya operasional, betul ya ini ya, untuk personil dan server untuk mengembangkan dan menjalankan aplikasi. Semakin banyak orang yang mengunjungi aplikasi mereka, semakin tinggi biaya infrastruktur, pemeliharaan dan sumber daya manusia. Menyelesaikan masalah monetisasi bagi pengembang Pi apps yang berkorelasi positif dengan kenaikan biaya dapat memungkinkan lebih banyak pengembang Pi aplikasi ya untuk memungkinkan untuk memulai dan mempertahankan operasi mereka dan memberikan insentif pada mereka untuk berinovasi dan membangun aplikasi yang sangat berguna yang menarik para pioners. Yang pada gilirannya akan menguntungkan para pengembang Pi apps kemajuan ekosistem Pi. Iya. Jadi seperti itu ya. Jadi dijelaskan sama core team di sini nih, para pengembang juga sama butuh biaya personal ya. Seperti itu. Untuk ya banyak lah gitu ya, pemeliharaan, katanya infrastruktur, biaya infrastruktur dan sumber daya manusianya. Ya iyalah. Ya kasihan ya. Itu. Jadi ya kenapa sistem pengiklan itu diterapkan gitu. Ya. Jadi jangan mau kalah lah, Mang Adun juga suara kencengin aja sekalian daripada ada suara yang tidak bermutu itu. Oke, kita lanjut.
Versi pamungkas, bahasanya versi pamungkas jaringan iklan Pi yang memerlukan pembayaran dalam mata uang kripto Pi. Untuk memasang iklan akan dapat dilakukan setelah jaringan terbuka ketika pengiklan dapat memperoleh Pi. Namun demikian, hal ini tidak menghalangi jaringan untuk menerapkan versi perantara jaringan iklan Pi yang juga akan memberikan waktu untuk mengembangkan, mengintegrasikan, meluncurkan, dan melakukan iterasi untuk keseluruhan ekosistem. Oleh karena itu, dalam periode jaringan tertutup, jaringan iklan Pi akan mendistribusikan USD atau setara USD kepada pengembang aplikasi Pi berdasarkan penempatan iklan dan matriks industri standar agar mereka dapat berpartisipasi, berintegrasi, dan mulai mendapatkan manfaat dari monetisasi pada lalu lintas yang disediakan oleh Pi platform. Ya. Jadi core team di sini bisa dikatakan memberikan kebijakan ya bagi pengembang yang sudah monetisasi atau disetujui ya menjadi partner gitu. Kalau di YouTube seperti itu, sudah disetujui menjadi partnernya Pi Network gitu. Itu diberikan kebijakan di sini yang katanya jaringan iklan Pi akan mendistribusikan USD atau uang fiat ya setara itu USD kepada pengembang aplikasi Pi berdasarkan penempatan iklan dan metrik industri itu standar agar mereka dapat berpartisipasi, berintegrasi, dan sebagainya. Itu apa? Jadi supaya berjalan di masa mainnet tertutup ini ya, kita butuh sama-sama biaya seperti itu intinya. Jadi untuk sementara, dan katanya kan gini ya, ini diterapkannya nanti ya, misi pamungkas jaringan iklan Pi yang memerlukan pembayaran dalam mata uang kripto Pi untuk memasang iklan akan dapat dilakukan setelah jaringan terbuka ketika pengiklan dapat memperoleh Pi. Itu jadi pengiklan dapat memperoleh Pi. Wah, ini berarti yang pembahasan yang tadi bukan pengiklan, tapi bisa jadi nih pengiklan juga bayar tapi dapat juga loh. Ini keren banget ini ya. Jangan-jangan seperti itu gitu loh. Jadi luar biasa. Pengiklan dapatnya dari mana ya? Dari yang para pengunjung itu, para pengunjungnya gitu kan. Kalau misalkan pengiklan dapat dari pengembang dapat dari pengiklan, pengiklan dapat dari pioners. Itu wah, ini sih asik nih kayaknya ya. Oke, kita lanjutkan yuk. Kerangka iklan terpadu untuk meningkatkan pengalaman aplikasi. Mempertimbangkan kebutuhan monetisasi pengembang, PPS platform ini memungkinkan pengembang komunitas untuk secara mandiri mencari iklan dari jaringan iklan yang berbeda, menempatkan iklan di aplikasi Pi mereka, dan mulai memonetisasi iklan tersebut karena iklan tersebut dapat diakses melalui Pi browser dan UI ecosystem testnet. Namun seperti yang dialami oleh banyak pioner, kualitas iklan, jenis iklan, dan penempatan dan lain-lain di beberapa aplikasi Pi tidak ideal atau konsisten dengan pengalaman pengguna jaringan secara keseluruhan, yang kemudian menyebabkan lebih sedikit kunjungan organik pioners ya, betul kan? Itu ke aplikasi mereka, misalnya menampilkan iklan mengganggu yang mengalihkan perhatian dari fungsi inti aplikasi, atau konten penipuan pada iklan dapat membingungkan atau bahkan tidak aman bagi pioners yang mengunjungi aplikasi mereka. Nah ya bener ya, bener ini berarti. Jadi ini tuh apa sih namanya, tugas pengembang ya gitu, kerangka iklan terpadu untuk meningkatkan pengalaman aplikasi. Jadi monetisasi iklannya itu benar-benar selektif ya, bisa dikatakan seperti itu, karena iklan tersebut dapat diakses di browser, dan ini ketika diterapkan ya gitu loh, diterapkan di beberapa aplikasi itu
khawatirnya ya banyak mungkin core team juga memprediksi soal itu melalui kajian di web 2 gitu. Itu emang bener iklan tuh ngeganggu lah sebenarnya, seperti cuman sebetulnya gini gitu loh. Itu yang menyebabkan iklan jadi pengganggu, penempatannya itu. Kadang kita mau ngeklik, maaf ya, mau ngeklik pembayaran, contoh transaksi, masa sih iklan ditempatin di situ gitu. Itu yang jadi bikin pioners males ya. Bener, berarti ini organik, ada di sini di istilah menyebabkan lebih sedikit kunjungan organik pioner. Bener kata Bang Adun tuh, jadi pengiklan dapatnya ya memang dari pioners seperti itu secara alami ya. Cuma kalau misalkan penempatan iklannya beleweran gitu kan, males juga banyakkan iklan. Jadi akhirnya fungsi inti dari aplikasi tersebut tidak sampai, atau apa namanya ya kebanyakan iklannya itu loh. Oke ya. Paham lah pioners ya. Oke, kita lanjutkan. Ini jaringan iklan PAI sebagai platform yang kuat akan mampu mendapatkan sumber iklan yang berpotensi lebih baik dari penyediaan iklan terkemuka yang sudah mapan dan bertanggung jawab. Nah iyalah, harus tanggung jawab berdasarkan undang-undang. Ada undang-undangnya juga dan peraturan seperti privasi pengguna data dan standar industri dibandingkan yang bersumber dari berbagai penyedia iklan acak yang lebih kecil. Ini membantu iklan yang ditampilkan di tampilan di aplikasi PAI di ekosistem setidaknya memiliki beberapa standar untuk pengalaman dan keamanan pengguna. Iya, betul banget ini. Hal ini pada gilirannya menjadikan PAI aplikasi lebih menarik dan aman serta membantu memacu lebih banyak adopsi pengguna. Ini tadi mau ngomongin masalah ini ya. Masalah apa? Ya ini. Jadi maaf ya. Ketika misalkan kita mau klik contoh ya ini ya, penempatan iklan yang beleweran, itu kita misalkan mau klik transaksi. Kadang iklan muncul, kita ngeklik iklan, dan kalau misalkan ini tidak aman, itu dikhawatirkan membahayakan pioners gitu. Makanya kenapa bisa dikatakan core team membahas masalah ini ya gitu, karena ini cukup penting standar untuk pengalaman dan keamanan pengguna tuh ya. Jangan sampai ada iklan masuk yang membahayakan pioners, seperti itu maksudnya ya. Oke, bagaimana jaringan iklan PAI secara khusus menguntungkan pengguna perintis? Wah, ada juga. Ini gimana? Nggak nyampe otak ngadun. Ya, gimana caranya? Iklan tuh musingkeun ya, gitu. Malahan di sini sama core team dipertanyakan bagaimana jaringan iklan PAI secara khusus menguntungkan pengguna perintis. Utilitas tingkat platform oleh PAI ad network, ada istilah ad network, menguntungkan semua pioner. Seperti yang dijelaskan dalam pengumuman sebelumnya, utilitas tingkat platform mengubah sumber daya kolektif jaringan menjadi penggunaan PAI secara organik untuk memenuhi kebutuhan dunia nyata. Oke, nah ini ya, maaf nih sebelumnya Mang Adun bahas lagi. Kadang ya, pioners itu memang ada di dashboard kan gitu, yang tadi kita terjemahkan itu loh. Kalau misalkan kita malas baca, kita tidak akan paham gitu loh. Maksud core team dijelaskannya tuh di surat cintanya, di minepi.com-nya gitu. Jadi kalau misalkan bagi pioners, maaf ya, kita tahu lah ya kalau misalkan tingkat minat baca penduduk Indonesia tuh lemah gitu. Ya kalau misalkan malas baca, ya dengar yang seperti ini pembahasannya itu ya, tidak apa-apa. Kadang beda loh kesannya, kita baca biasa saja, tapi kalau pas giliran dibahas ya, wah ini seru gitu. Mang Adun juga nggak akan bisa bicara seperti ini kalau Mang Adun lagi baca sendiri gitu. Karena apa? Karena ya maaf ya, bisa dikatakan petunjuk itu datang di saat betul-betul kita membahas dan ingin memberikan apa disebutnya potensi lebih gitu kepada orang lain atau kepada pioner khususnya di sini ya gitu. Mang Adun baca sendiri nggak bakal bisa bicara panjang lebar begini gitu. Biasa saja ya bacanya juga. Ngapain ngomong ngoceh-ngoceh ntar dikira gila gitu ya. Oke.
Itu bedanya antara baca sendiri dan baca bersama-sama ya. Kita lanjut ya. Jaringan iklan pay membantu pengembang komunitas memonetisasi perhatian kolektif yang disumbangkan oleh semua pioner, sekaligus memastikan manfaat pengembang selaras dengan komunitas lainnya. Dengan mewajibkan penggunaan pay dalam mentransaksikan iklan yang ditampilkan di ekosistem setelah jaringan terbuka, jaringan iklan pay memberlakukan bahwa akses ke sumber daya ekosistem, dalam hal ini perhatian kolektif, bergantung pada mata uang CryptoPay yang dimiliki setiap pioners. Oke. Jelas ya di sini ya. Jadi kalau misalkan pun gitu, di sini ada istilah mengubah sumber daya kolektif jaringan menjadi penggunaan pay. Itu gimana dikatakan di sini, yaitu pay yang dimiliki setiap pioner. Karena kan gini, kalau misalkan jadi ketawa ya. Maaf ya, kalau misalkan bagi pioners baru, maaf nih ya, bagi pioners baru yang cuman baru punya misalkan contoh ya, ini puluhan pay ya, anggaplah seperti itu. Karena apa? Core Team berbicara seperti ini, pay semakin langka, dan bahkan untuk mendapatkan satu pay saja kita kemarin-kemarin itu loh, untuk mendapatkan 4 pay dalam 1 bulan kita hanya dapat 4 pay, dan sekarang mungkin terus menurun gitu loh. Ini kemungkinan 1 bulan kita sudah cuman dapat 3 atau 2 pay ya, dan mungkin nanti setelah open mainnet gitu. Kenapa Core Team bilang seperti ini? Ini semakin langka. Ketika sudah open mainnet, tidak mustahil untuk mendapatkan 1 pay saja itu kita membutuhkan waktu berbulan-bulan. Ya, ini kenapa Core Team dikatakan bergantung pada mata uang CryptoPay yang dimiliki setiap pioners. Karena nanti kalau misalkan bagi pioners yang baru gitu kan, untuk mendapatkan, jangankan untuk mendapatkan puluhan gitu loh, untuk mendapatkan 10 aja atau 5 lah misalkan, itu kan prosesnya luar biasa. Maksudnya gimana Mang? Ya maksudnya kita kan untuk belanja membutuhkan pay. Kalau misalkan nih kita dapat 1 pay tapi pengen belanja, itu nggak nyisa ya untuk berbagi secara kolektif di masalah pengiklanan ini. Itu maksudnya ya. Jadi bergantung pada di sini apa namanya tadi, mata uang CryptoPay yang punya dimiliki sama itu ya, sama pioners itu sendiri gitu. Oke, kita lanjut. Pengalaman pengguna yang lebih baik dan lebih aman, mirip dengan diskusi kerangka iklan terpadu di atas. Sumber dari penyedia iklan terkemuka melalui tingkat platform pay membantu meningkatkan dan melindungi pengalaman pengguna pioners di aplikasi pay karena kualitas dan konten iklan yang lebih baik ya. Terus pembangunan ekosistem yang berkelanjutan membantu pay secara keseluruhan. Nah ini yang tadi Mang Adun katakan ya, dengan adanya memberdayakan pay ya terus menerus nantinya itu pay network itu ya gitu loh. Oke, kita lanjut. Menyelesaikan monetisasi untuk apa tuh, pengembang PAPPS juga menguntungkan pioners karena semakin banyak pengembang yang dapat membangun. Oh ini ya, di sini ini jawabannya. Wah banget lah pokoknya. Oke, mengembang PAPPS juga menguntungkan pioners karena semakin banyak pengembang yang dapat membangun dan berinovasi lebih banyak pay APPS, di mana pioners dapat menggunakan pay mereka untuk barang dan jasa pada tingkat jaringan. Hal ini memajukan keseluruhan ekosistem dan pencapaian utilitas yang pada akhirnya menguntungkan jaringan pay secara keseluruhan. Ajiber. Ajiber. Oke, jadi gini maksudnya. Ini kenapa secara keseluruhan ya? Karena yaitu
Dengan adanya hal semacam ini ya, berkelanjutan antara pembangunan ekosistem gitu kan, antara pengiklan dan pengembang sama-sama menguntungkan, sama-sama kolektif gitu kan. Berikut juga termasuk ke pioneersnya itu dapat keuntungan juga. Karena apa? Karena di sini pengembang akan mendapatkan lebih banyak kekuatan lah istilahnya seperti itu untuk membangun dan berinovasi lebih banyak lagi gitu, dimana pioneers dapat menggunakan pay mereka. Maksudnya gini, yang lebih simpelnya, ketika pengembang itu dapat terus meningkatkan platformnya atau sumber daya yang mereka miliki gitu, itu akan lebih banyak lagi aplikasi atau utilitas atau ekosistem yang lahir gitu loh ya, berinovasi sehingga ya semakin menjamur ya nantinya itu ekosistem Wi-Fi itu tuh. Seperti itulah pokoknya pembahasannya ini ngeri banget, makanya ada adu-aduhnya mengadun. Oke, pengujian pada Fireset Forum dan implementasi spesifiknya. Nah, di sini perlu kita ketahui juga ya. Di sini Fireset Forum diluncurkan pada Mei 2023 sebagai aplikasi sosial web 3 yang mendorong keaslian percakapan konstruktif dan interaksi sosial online yang lebih sehat dengan mengintegrasikan tokenomics ya, tokenomics namanya itu ya, ke dalam inti interaksi sosial. Peluncuran aplikasi ini penting dalam industri blockchain. Ya, betul, paham. Melalui metode peningkatan yang berkelanjutan dan berulang, aplikasi pada platform Pi ini telah menambahkan fitur-fitur penting seperti berbagi gambar. Awalnya untuk festival seni, ya biasa ya, bisa banget Kortim mancing-mancing. Dikasih festival seni pidai dulu ya, baru setelah itu jadilah bisa ngirim gambar, berbagi tautan web, dan kemudian memfasilitasi berbagai berita dan moderasi konten konten terdesentralisasi berbasis tokenomics. Fireset Forum juga membantu mendukung festival komunitas Pi pada bulan Desember untuk merayakan integrasi mata uang kripto Pi dalam perdagangan lokal. Ini yang kemarin Pipes ya kalau nggak salah. Oke, jaringan iklan Pi menerapkan uji coba di Fireset Forum. Nah ini ya, terlebih dahulu karena satu ini adalah aplikasi media sosial yang sesuai dengan konteks menampilkan iklan, karena hampir semua aplikasi media sosial menampilkan iklan, betul ya. Fireset Forum secara teknis adalah aplikasi Pi yang terintegrasi dengan SDK platform Pi sama seperti aplikasi Pi komunitas lainnya. Dan 3, Fireset Forum dikembangkan oleh tim inti sehingga jauh lebih mudah dan cepat untuk menguji API jaringan iklan Pi yang baru dan melakukan iterasi ya, maksudnya dalam tim inti daripada harus berkoordinasi dengan pihak lain. Iya, betul. Jadi kayak Upin Ipin. Iya memang, karena dengan ini Fireset Forum itu dijadikan wadah lah intinya ya. Kayak misalkan kita mau kopdar, aduh di rumah siapa nih, di mana nih ya tempatnya. Nah itu, jadi karena fasilitas atau Fireset Forum itu sudah mampu gitu loh untuk memfasilitasi pengembang dan pengiklan, makanya ya udah di Fireset Forum aja lah. Karena apa? Karena ini lebih dari keamanan, semuanya sudah ada. Misalkan kayak di sebuah tempat kita kopdar itu untuk kita makannya ada, terus kamar kecilnya ada, untuk sholatnya ada, untuk ibadahnya ada, itu seperti itu ya. Jadi apa yang dibutuhkan sama pengiklan dan pengembang gitu, itu ada di Fireset Forum. Simpel seperti itu. Oke, selain itu pengenalan iklan dalam uji coba Pi Ad Network juga menyediakan fitur tambahan yang
menjadikan Pi Research Forum lebih inklusif ya, atau lebih mengajak dalam berpartisipasi pengguna dan mendorong keterlibatan komunitas yang lebih luas dan bahkan pembuat konten eksternal. Oke, atau yang dari luar ya, maksudnya eksternal itu. Sebagai aplikasi Web 3, Pi Research Forum mengharuskan pengguna token maksudnya mengharuskan penggunaan token Pi Research Forum untuk semua tindakan. Misalnya orang perlu menggunakan token untuk memposting, memberi komentar, dan menambahkan atau menghapus file untuk postingan orang lain. Wih, gila, ini ada perang kayaknya. Ada bisa menghapus juga ya. Iyalah, benamkan saja ya kalau misalkan postingan yang kurang bermutu. Jadi ini benar-benar ya apa sih, dikontrol sama pioners itu sendiri ya di Pi Research Forum. Seru kayaknya gitu ya. Token nantilah kita bahas lagi kalau ada update di Pi Research Forum. Mang Adun udah punya apa ya namanya, bisa dikatakan ya biasalah asumsi ya untuk kedepannya Pi Research Forum seperti apa. Nanti kita bahas kalau misalkan core team sudah update di Pi Research Forum ya. Ini kan kita lagi bahas dashboard dulu, santai. Oke. Pi Research postingan untuk orang lain, mana yang tadi? Ini dia ya, menambahkan atau menghapus Pi Research untuk postingan orang lain itu ya. Sebelumnya token dalam aplikasi tersebut hanya dapat dibeli oleh Pi di mainnet. Persyaratan ini selain membantu penerapan desain tokenomics pada aplikasi sosial, membatasi partisipasi dan keterlibatan hanya pada pioner yang telah melakukan KYC. Nah, dan memigrasikan Pi mereka ke mainnet dan mengecualikan pioner yang belum bermigrasi ke mainnet. Belum lagi pembuat konten baru mengenal jaringan Pi. Iya, betul banget. Terus pembuatan konten dan keterlibatan inklusif adalah aspek penting dari setiap aplikasi media sosial. Wah, ini jangan-jangan ada maksud tertentu ya dari core team kenapa bisa dikatakan kemarin-kemarin tuh nggak logis core team ketika kita bisa membagikan gitu ya. Di sini nih bisa membagikan, mana tadi itu ini dia, memposting terus membagikan, pokoknya seperti itu ya, link ya, seperti itu kayak YouTube atau apalah di Pi Research Forum. Itu memang nggak logis kalau misalkan itu. Nah, nanti gimana kalau misalkan ada pengunjung lah, anggap ya pengunjung baru yang masuk ke Pi Research Forum dan tertarik gitu, pengen bakar-bakar Pi juga gitu kan. Nah, itu juga itu salah satu ya daya tarik juga ya core team adanya untuk berbagi URL atau link gitu kan di Pi Research Forum akan menarik pengunjung lain seperti itu ya. Dengan seperti itu core team membahas tadi di sini ya. Ini jadi kalau misalkan bagaimana ya kalau misalkan yang belum lulus QC ya seperti itu ya, ini belum ada pembahasan lebihnya lagi. Cuma di sini ada membatasi ya istilah di sini gitu kan. Persyaratan ini selain membantu penerapan desain tokenomics pada aplikasi sosial, membatasi partisipasi dan keterlibatan hanya pada pioner yang telah lulus QC dan memigrasikan Pi mereka ke mainnet dan mengecualikan pioners. Nah, itu ya yang belum migrasi ke mainnet dan belum lagi beribet ya, biasa mengadun. Oke, belum lagi pembuat konten baru yang baru mengenal jaringan Pi ya, seperti itu. Jadi ini hanya khusus bagi mereka ya. Ini kan untuk keamanan. Ini penting ya. Kenapa bisa dikatakan Pi Research Forum itu ya, gitu. Jadi khusus untuk blockchain tuh supaya lebih dapat dipercaya ya di blockchain. Seperti itulah intinya. Jadi yang pengunjung baru tuh nggak bisa, karena ya kalau misalkan mau ya harus download aplikasi Pi. Gabung sama kita ya, seperti itu. Oke, Pi Network ini telah mengaktifkan Pi Research Forum untuk memperkenalkan fitur baru yang memungkinkan pioners yang belum bermigrasi ke mainnet atau pembuat konten yang baru bergabung dengan Pi Network untuk dapat terlibat dengan aplikasi sosial dengan memperoleh
token Pirate Forum jenis baru melalui menonton iklan terbatas. Token tersebut akan memungkinkan mereka untuk memposting, berkomentar, dan mengambil tindakan terkait keterlibatan lainnya. Namun mereka tidak dapat dikonversi kembali ke fee atau memberi tip kepada orang lain. Desain ini memecah masalah sebelumnya mengenai pembatasan partisipasi dan pembuatan konten, namun juga memastikan bahwa tokenomics aplikasi tetap utuh. Keterkaitan spesifik antara jumlah iklan dan jumlah token berbasis keterlibatan tersebut, frekuensi dan jumlah iklan yang tersedia untuk ditonton untuk menerima token tersebut juga akan dikalibrasi dalam periode pengujian. Acara Pidai mendatang akan melibatkan aktivitas di Pirate Forum dan kali ini semua pioners. Waduh, gawat nih ya, tidak hanya yang bermigrasi berhak untuk keterlibatan dan berpartisipasi. Oke, rencana peluncuran di sini ya. Jaringan iklan Pi diluncurkan hari ini, dimulai dengan implementasi percontohan di Pirate Forum, pengujian dan iterasi pada integrasi SDK dan pengalaman pengembang dan lain-lain. Selanjutnya SDK akan tersedia bagi pengembang komunitas untuk diintegrasikan ke dalam aplikasi mereka pada periode jaringan tertutup bersama dengan dokumentasi teknis dan pedoman iklan. Nah, ada istilah di sini pedoman iklan ya, gitu. Kapan pembayaran untuk iklan akan sementara dalam USD atau setara dengan USD setelah jaringan terbuka. Jaringan iklan Pi akan mengharuskan pengiklan memperoleh Pi untuk membayar penempatan iklan di aplikasi Pi, Pramban Pi, dan UI ekosistem Pi, dan pembayaran iklan Pi yang didistribusikan ke pengembang aplikasi Pi juga akan dalam mata uang kripto Pi yang dimiliki setiap pioners. Oke, gini maksudnya Core Team. Jadi ini kan karena masih dalam setara dengan USD ya, ini untuk iklan ya, gitu sementara nih. Tapi nanti ketika sudah open mainnet atau jaringan terbuka gitu, ini kenapa? Nah ini ya yang perlu kita korek-korek lah atau bisa katakan gali ya informasi gitu loh. Jadi gini, maksud tujuan dari Core Team kenapa diluncurkannya itu ya hari ini kata Core Team ya, kemarin berarti ya, waktu update dashboard. Oke, kenapa? Karena ini memberikan sebuah kesempatan untuk pengiklan ya. Kita tahu pengiklan itu maaf loh. Contoh ya, yang punya pengiklan nih Mang Adun. Mang Adun nggak bisa ngurus pengiklanan itu sendiri. Pasti nih punya karyawan. Nah itu akan lebih banyak lagi yang gabung dengan Penetrok ya di situ, gitu loh. Pengiklan tuh punya anak buah atau karyawan. Nah itu bagi siapa atau bosnya, misalkan Mang Adunnya gitu. Itu kalau misalkan mau gitu, nanti setelah open mainnet baru itu menggunakan Pi. Kalau mistis gimana Mang? Ini kan mereka cuman pengiklan biasa. Yaitu kenapa diluncurkannya hari ini. Core Team punya maksud diinformasikan seperti itu supaya mereka download aplikasi Pi gitu, mencari tahu syarat-syarat bisanya lolos dan migrasi itu harus lulus KYC gitu kan. Nah ini dari sekarang, karena ada waktu kabar ya bahwasanya KYC itu turun setelah kita aktif ya, ngeklik petir tanpa bolong-bolong itu selama kalau tidak salah 1 bulan ya, kurang lebih 1 bulan nggak bolong-bolong nih. Maka itu mungkin ya detektor Core Team bisa mengidentifikasi kepada pioners aktif seperti itu. Nah makanya kenapa yang bolong-bolong klik petir itu ya maaf ya gitu, itu akan jadi lambat dapat undangan KYC-nya. Jangan bolong-bolong. Kalau misalkan itu mungkin pengaruh juga nih ya, tadi kita bahas di awal masalah migrasi. Jangan bolong-bolong. Siapa tahu itu menjadi salah satu cara Core Team untuk kita dengan lebih mudah mendapatkan KYC, dan lebih mudah lagi setelah KYC kita bisa migrasi ya. Harus, karena apa? Karena peran kita sebagai pioners itu harus aktif tuh di situ.
itu gitu loh. Walaupun ya kita hanya berperan sebagai pionir yang klik petir saja, tapi ya kalau memang bagi pionir sejati gitu loh, ya harus mau gitu, jangan bolong-bolong seperti itu ya. Oke, kita gasken. Ini asik banget dari tadi pembahasannya ya. Yang tadi kita sampai mana nih? Udah ya sampai situ ya. Setiap pionir yang dimiliki setiap pionir. Kesimpulan. Oke, kita masuk kesimpulannya. Kayaknya udah mau hatam. Kayaknya udah mau selesai lah. Oh, hatam ya. Kesimpulan. Beginilah cara utilitas tingkat platform dirancang dan dibuat. Mantap. Memanfaatkan sumber daya kolektif jaringan pada akhirnya memberikan manfaat bagi semua orang di ekosistem. Ajib ya, Ekor Tim itu pemikirannya luar biasa. Ini merupakan upaya besar yang melibatkan berbagai pihak, betul banget, dan banyak pihak yang bergerak sehingga mengandalkan kita semua untuk mengaksesnya. Betul banget, hari ini hanyalah peluncuran uji coba pada P-Ed Network instansiasi pertama dari utilitas tingkat platform. Namun jika upaya kami berhasil, hal ini pada tingkat platform akan memberikan manfaat nyata dan keberlanjutan jaringan dan pengembangan ekosistem dalam skala besar yang pada akhirnya akan menguntungkan jaringan dan semua pioner. Mari buka aplikasi Pi-Browser dan coba sendiri aplikasi Fireside Forum yang memungkinkan partisipasi lebih inklusif. Mari merasakan atau rasakan masa depan ekosistem aplikasi Pi sekarang. Oke, Madun juga penasaran, nanti bakal OTW ya ke Fireside Forum tuh, penasaran banget ya. Karena apa? Di sini ada istilah yang Core Team sampaikan di kesimpulannya di paling bawah. Ini ada partisipasi lebih inklusif ya. Itu. Jadi apa ya? Lebih menarik lah intinya seperti itu. Dan tambahan ini barangkali untuk yang badas nih ya, nanti adalah karena kita kan gini ya, untuk misalkan baca yang namanya minepi.com itu kan gak harus selalu dibadas seperti itu, tapi kan ada waktu-waktu tertentu di mana kita bahas tuh enggak cuman di dashboard aja. Kita masuk di dashboard, tadi ada istilah dari Mang Adun, surat cinta dari Core Team ya. Ya mungkin itu nanti akan kita pertimbangkan untuk bisa masuk ke dalam sesi Mang Adun ya. Karena Mang Adun tuh jujur ya, baca minepi.com tuh sangat tertarik. Mang Adun pribadi nih jujur ngebahasnya, apalagi sangat tertarik gitu. Jadi Mang Adun udah lupa waktu lah, biarkan saja. Ini berlaku hanya bagi pioners yang sejati dan betul-betul sangat mendalami tentang Pi Network dan mempelajari Pi Network ya, gitu loh. Pembelajarannya. Kalau Mang Adun sendiri sih memang salah satu penikmat informasi Pi Network gitu. Jadi ya santai saja, karena mau gimana lagi, ini yang kita perlukan, pembahasan yang semacam ini Mang Adun juga butuh gitu loh. Jadi Mang Adun bahas hal yang semacam ini bukan cuma untuk pionir saja, bukan cuma untuk komunitas saja, tapi juga sama untuk pemahaman Mang Adun. Karena apa? Mang Adun kedepannya akan terus juga update Pi Network ya, harus tahu. Itu kenapa beberapa waktu lalu Mang Adun katakan persiapkan diri kita untuk masa depan gitu kan ya. Kalau misalkan kita pembahasan yang seperti ini, kalau kita tidak mempersiapkan, melatih diri kita untuk bisa paham ya, makanya akan lemah minatnya ya untuk membaca, apalagi membahas atau mendengarkan pembahasan yang semacam ini. Oke, itu oke ya. Ini udah 1 jam, gak kerasa banget saking saking enaknya kalau menurut Mang Adun tuh. Aduh, ini nikmat banget bener. Apa ya, bisa dikatakan ada minuman makanan secara jasmani, ada secara rohani juga ya, khususnya ini di Pi Network. Oke, thank you nih buat semua yang stay selalu di channel Mang Adun, apalagi khusus buat yang sampai tamat ngedengerin pembahasan Mang Adun ini. Terima kasih ya. Karena apa? Karena untuk pengetahuan kita juga gitu loh ya. Jangan tanggung. Memahami Pi Network itu jangan tanggung. Semua informasi Pi Network kita
babat habis aja itu ya. Karena apa ya? Karena penyetop kan jangka panjang seperti itu. Oke ya, kita sama-sama untuk saling mendoakan, selalu mendoakannya, semoga sehat selalu, lancar rezeki ya, sehat lahir batin juga, jadi tambah duitnya, apalagi bulan puasa ya, biar tambah semangat juga ibadahnya ya. Kalau banyak duit kan banyak jadi semangat gitu. Oke. Dan udah ya, thank you. Mang Adun pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ada yang mau tanya-tanya silahkan, mau nambah-nambah informasi silahkan. Dan kalau misalkan ada pembahasan dari Mang Adun yang misalkan kurang lurus, monggo diluruskan ya. Mang Adun ucapkan terima kasih banyak kepada semua pioners dimanapun berada ya. Oke, bye bye.